Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama Bapak Iketut Karyawan. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimanakah cara belajar yang efektif. Anak-anak semua, inilah materi yang akan kita pelajari, yaitu bagaimanakah cara belajar yang efektif bagi para siswa-siswi SMP Santo Yosef Denpasar. Untuk itu, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap untuk mengikuti materi ini dengan baik? Nah, kita bisa lihat bersama, untuk menjadi cerdas bukanlah dari faktor keturunan. Dengan menerapkan cara belajar yang baik dan efektif. Tentunya kalian bisa lihat, ini ada gambar tokoh. Tentu kalian tahu siapakah tokoh ini? Dia itu cerdas bukan dari faktor keturunan saja, melainkan adanya ketekunan untuk belajar. Nah, kita lihat bersama bagaimanakah ya cara belajar yang baik itu. Belajar itu bukanlah berarti kita memaksakan diri setiap waktu dan sensitif untuk belajar. Melainkan cara belajar yang diharapkan sering akan menghasilkan pemahaman yang baik terhadap mata pelajaran. Sedangkan setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menerapkan bagaimanakah cara belajar yang baik yang diinginkannya. Baik, kebanyakan pelajar sekarang atau para siswa dia belajar jika ada ulangan ataupun ujian, di mana sering dikenal dengan istilah SKS, sistem kejar semalam. Hal tersebut tentunya kurang bagus. Ini tidak menghasilkan ataupun nilai yang kurang bagus. Belajar bukan menghafal melainkan memahami. Belajar adalah mencoba untuk memahami dan mengerti apa yang kita akan pelajari. Belajar bisa dilakukan rutin setiap waktu, misalnya kita mengambil waktu di pagi hari atau di waktu malam hari 1-2 jam per hari. Dengan demikian kita dapat mengulang dari materi-materi yang kita pelajari. Dengan demikian pasti akan kita bisa memahami materi itu dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ada beberapa tips cara belajar yang baik dan efisien. Antara lain, metode yang pertama yaitu metode mencatat. Tentunya hal ini bagi anak-anak sering dilakukan dalam pembelajaran. Kenapa harus mencatat? Karena mencatat itu penting, yang bisa digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting ketika membaca atau mendengarkan penjelasan daripada Bapak Ibu Guru. Dengan demikian sewaktu-waktu kalian bisa mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di rumah. Metode yang kedua yaitu mengulang apa yang kita pelajari. Belajar sekali saja tidaklah cukup untuk memahami apa yang kita inginkan. Maka dari itu kita perlu mengulang, yang merupakan salah satu hal yang sangat baik untuk bisa memahami materi yang sedang kita pelajari. Untuk itu cobalah untuk membaca kembali apa yang telah kalian tulis dan kalian pelajari sehari 1-3 kali. Hal itu pasti akan berdampak sangat bagus untuk mendapatkan hasil yang baik dalam metode belajar. Tips yang ketiga yaitu belajar kelompok. Ada tanggapan positif dan negatif mengenai belajar kelompok. Belajar kelompok itu dijadikan sebagai momen untuk berkumpul, bukan waktu untuk belajar. Namun hal itu tanggapan yang kurang bagus. Karena di dalam belajar kelompok itu anak-anak bisa memudahkan memahami dari apa yang dipelajari, karena kita bisa saling sharing atau tukar pengalaman dan berani untuk bertanya terhadap hal yang belum kalian pahami. Dengan demikian, dengan belajar kelompok, kalian berani untuk mencoba untuk bertanya yang biasanya tidak berani di dalam kelas menanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Maka dari itu, dengan berkelompok kalian bisa memahami atau membuat apa saja yang disampaikan sehingga kalian mudah dalam memahami materi tersebut dengan baik
dengan saling tukar pengalaman ataupun sharing untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam belajar. Tips yang berikutnya yaitu yang keempat, pelajari pokok intinya saat belajar. Hal ini membuat kalian bisa lebih cepat dalam memahami materi tersebut apabila kalian mencatat atau membuat intisari daripada pelajaran tersebut, sehingga kalian mudah mengerti terhadap materi yang sedang kalian pelajari. Tips yang berikutnya, yang kelima, yaitu pahami, bukan dihafal. Seperti yang telah dipaparkan di atas, menghafal bukanlah hal yang baik digunakan dalam metode belajarmu. Menghafal kurang efektif. Namun dalam hal kalau belajar SKS atau sistem kerja semalam, hal tersebut bolehlah sesekali dilakukan dengan metode menghafal. Tip berikutnya yaitu yang nomor 6, belajar rutin tidak perlu lama. Jadi belajar rutin itu tidaklah harus berjam-jam, namun bisa dilakukan 30 menit di pagi hari, kemudian 30 menit di sore hari, demikian juga 30 menit di malam hari. Hal ini akan bisa lebih baik daripada kalian belajar sekaligus 3 jam belajar dalam sehari. Yang berikutnya, yang terakhir adalah niat dan kesadaran untuk belajar. Jadi ini sangat penting sekali dalam hal belajar. Niat itu adalah yang nomor 1. Jadi jika ada niat untuk belajar, maka kalian pasti akan bisa belajar dengan baik. Jika sebaliknya tidak ada niat untuk belajar, maka pasti tidak akan berhasil dengan baik. Maka dari itu, kalian harus memiliki niat dalam belajar sehingga menjadi orang yang pandai, siswa-siswi yang cerdas. Maka dari itu saya minta kalian semuanya tolong belajarlah dengan baik, dengan niat yang baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Berikut ini kita akan melanjutkan tentang di SMP Santo Yosef Denpasar menggunakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini adalah merupakan karena adanya sebuah pandemik yang disebut dengan adanya virus corona yang menyebabkan kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini kalau kita lihat definisinya ataupun pengertiannya adalah merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik atau siswa yang tidak boleh berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung dari bapak atau ibu guru. Mengapa kita perlu dilaksanakan PJJ? Tentu ada, kalian tentunya sudah tahu mengapa kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang jelas yang pertama yaitu adanya pandemi virus corona atau sering disebut dengan COVID-19. Kemudian agar kesehatan seluruh siswa atau guru beserta karyawan atau pegawai tetap terjaga dengan baik. Nah, maka dari itu pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka ataupun secara langsung bertemu dengan anak-anak. Maka dari itu saya mengajak kalian semua, tolonglah jaga kesehatanmu supaya bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Maka untuk itu kalian mestinya sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini dalam penggunaan pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, mungkin kalian sudah mengetahui waktu di SD kalian sudah menggunakan karena sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh, diantaranya menggunakan Google Classroom, kemudian ada Zenius, kemudian ada Google Meet, kemudian ada Zoom, kemudian ada Ruang Guru. Tentunya di antara cara-cara untuk belajar
PJJ tersebut jarak jauh, tentunya ada pilihan-pilihan yang perlu kalian lakukan. Untuk di Santo Yosef, pembelajaran jarak jauh biasanya menggunakan yaitu Google Classroom maupun Zoom. Itu digunakan untuk pembelajaran jarak jauh di SMP Santo Yosef Denpasar. Maka dari itu, Pak Guru harapkan supaya bisa nanti mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Kalian harus siap, baik materi maupun peralatan-peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan HP ataupun laptop kalian masing-masing. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan dengan pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu pesan Pak Guru terakhir, mohon mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Demikianlah pemaparan materi tentang tata cara belajar yang baik dan efektif. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dengan baik. Selamat bergabung anak-anak semua di SMP Santo Yosef yang kita banggakan. Sekian dan terima kasih.